Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan servisan Magicom mereknya Cosmos untuk tipenya CRJ 6021N. Ini kendalanya mati total ya, sama sekali tidak bisa menyala ya, sama sekali tidak bisa menyala. Di sini di bagian colokannya ini gosong, meleleh. Kita coba dulu ya. Ini sama sekali tidak menyala lampu indikatornya. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita punya Magicom yang mati total ya, dicek dulu di bagian kabel colokannya. Nah, ini belum nancep ya teman-teman ya, mungkin kurang nancep ya, cek lagi. Agak longgar karena ini soketan ya, tetap mati total ya. Kalau mati total, cek dulu di bagian colokannya ini ya. Nah, ini kebetulan kabelnya bisa dilepas seperti ini. Cek dulu kabelnya apakah kabelnya bagus apa tidak ya, sebelum cek di bagian dalam ya. Cek dulu di bagian ini. Kalau nanti kabelnya ini aman bagus, baru dicek di bagian dalamnya. Oke, ini saya menggunakan alat tester ini teman-teman ya. Ini adalah indikator. Nah, kalau untuk ngecek kabel-kabel putus, termofuse juga bisa. Nah, seperti ini. Yang satu dijepitkan di sini, kemudian ini disambungkan ke sini ya. Nah, menyala ya. Berarti yang ini sambungannya ke sini. Nah, kalau yang ini berarti ke sini. Ternyata tidak menyala teman-teman ya. Tidak menyala. Kemungkinan kabelnya yang putus. Oke, langsung dipotong di bagian sini. Nah, dicek dulu kabelnya ya. Ya, mudah-mudahan cuman kabelnya saja. Ini ya, cek lagi yang warna biru terlebih dahulu. Ini sambungannya ke mana? Nah, yang biru ke bagian kanan ya, terlihat ya, dalam indikatornya menyala. Kemudian yang coklat berarti yang sebelah kiri menyala, berarti sudah bisa dipastikan ini colokannya yang putus karena ini meleleh. Nah ya, ini akan saya ganti terlebih dahulu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bisa terjadi seperti ini. Ini teman-teman ya, akan saya ganti dengan yang ini. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana bisa terjadi seperti ini ya. Teman-teman simak sampai selesai agar nanti tidak gagal paham dan juga hal ini tidak terjadi pada Magicom teman-teman. Disambung terlebih dahulu. Bagaimana cara penyambungannya? Ini biar awet, biar tidak mudah putus. Nah. Ini agak lebar ya. Nah, seperti ini, kemudian dilingkarkan ini. Masih kurang. Bagaimana nanti caranya agar ini bisa awet, biar tidak mudah putus. Caranya seperti ini teman-teman ya. Setelah dibuat lingkaran seperti ini,
kemudian disolder ya, dikasih timah biar kuat. Yang satu juga sama. Oke, kalau sudah, ini tinggal dipasang ya, dimasukkan. Pastikan ini tidak seret ya. Nah, ini agak seret teman-teman ya. Kemudian ini dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, biar kuat. Silakan teman-teman simak sampai selesai ya. Nanti masih ada yang akan saya jelaskan bagaimana caranya agar nanti ini bisa awet, tidak mudah putus dan juga tidak mudah meleleh. Nah, pastikan ini dijepit ya. Kalau masih kurang, ini ditambah seperti ini, dan nanti ketika ketarik ini tidak putus. Lanjut dicoba dulu teman-teman ya, apakah sudah bisa menyala, apakah cuman kabelnya yang putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata juga mati teman-teman ya, ini juga mati, padahal ini sudah loncat. Nah, mati. Langsung cek di bagian dalam. Ini untuk kabel sudah aman ya, bisa dicek lagi saja untuk memastikan pemasangannya sudah bagus. Oke, menyala. Oke, menyala. Kabelnya sudah aman. Lanjut dicek di bagian dalam. Kalau pengecekan kabel sudah, lanjut dicek di bagian dalam. Kalau untuk yang mati total, langsung dicek di bagian thermofuse atau sekringnya.
Lihat bagian samping, kalau ada baut dilepas, kalau tidak ada bisa langsung dicongkel saja. Cari celah ya untuk mencongkel, harus tetap hati-hati jangan sampai pecah, apalagi kalau milik orang. Ini dilepas dulu soketnya biar mudah. Caranya seperti ini jari jempol ini narik ke kanan kiri, kemudian yang telunjuk ini dorong. Nah, seperti ini sudah terbuka. Kemudian lanjut dicek di bagian termofuse-nya, teman-teman. Termofuse dicek. Nah, ini juga sudah pernah diganti ya. Cek dulu untuk termofuse-nya. Caranya seperti ini ya, pakai alat ini. Kalau lampu indikator nyala, termofuse masih bagus. Nah, ini mati. Ini harus diganti terlebih dahulu. Termofuse diganti. Kalau untuk magicom seukuran segini bisa dikasih 175 atau 165. Ini saya kasih 175. Namun kalau misalkan magicom itu termofuse putus, termofuse-nya atau siknya putus ya, di samping mengganti termofuse-nya harus dicari juga apa penyebabnya. Nanti kalau penyebab putusnya ini tidak diperbaiki ya, nanti juga putus lagi ya, tentunya tidak bisa awet. Makanya ketika mati total, termofuse putus, di samping mengganti termofuse juga harus mencari penyebabnya, penyebab putusnya. Oke, disolder terlebih dahulu biar kuat. Kalau teman-teman tidak punya solder, bisa dililitkan saja ya, yang penting rapat. Kalau disolder jangan lama-lama ya, nanti kalau lama-lama ini kena panas, terlalu panas nanti bisa putus. Oke, cek dulu ya untuk termofuse yang baru. Alhamdulillah. Oke, kemudian kembalikan bungkusnya atau selongsongnya, diletakkan di sini lagi. Oke, kemudian setelah mengganti termofuse, dilanjutkan mencari penyebabnya ya. Tentunya penyebab utama adalah elemen penanak yang panasnya berlebihan ya. Panas yang berlebihan pada elemen penanak. Ketika elemen penanak ini panasnya melebihi dari ukuran termofuse, maka termofuse akan putus. Nah, berarti intinya apa yang menyebabkan elemen penanak ini panasnya berlebihan? Elemen penanak ini bisa berlebihan panasnya jika nasi sudah matang tapi tidak bisa jeglek, tidak bisa pindah ke warm, atau karena yang lain ya. Misalkan ini, jika nasi sudah matang dan ini otomatis setengahnya tidak berfungsi, tidak bisa jeglek, tentunya ini tidak bisa pindah ke warm. Meskipun nasi sudah matang, tetap pada posisi memasak. Ya, disitulah yang menyebabkan elemen penanak ini panasnya berlebihan sehingga bisa memutus si keringnya. Oke, ini dicoba ya, dicolokkan dulu. Apakah sudah bisa menyala? Teman-teman perhatikan. Nah, menyala ya. Nah, kalau memang ini lancar, nggak ada masalah. Caranya cek dulu elemen penghangat. Caranya bagaimana? Colokkan dulu ke listrik ya, dicolokkan tanpa ada panci, kemudian
ini jangan ditutup ya, diganjal seperti ini. Nanti bisa diketahui panasnya elemen penghangat ini panas semua apa tidak. Kalau posisi ditutup seperti ini, nanti uap dari sini bisa nempel ke sini, ya dikira ini panas, padahal ini tidak panas. Oke ya. Oke, seperti itu cara pengecekan elemen penghangat. Kemudian kalau misalkan ya bagian ini normal, ketika ini di seperti ini teman-teman ya, seperti ini, nah langsung bisa kembali. Nah, kalau misalkan ini jeglek seperti ini kok sudah bisa pindah ke warm ya, bisa dipastikan rangkaian ini normal. Jadi kalau rangkaian ini normal, apa penyebabnya bisa dipastikan. Kemungkinan ketika sudah matang tidak bisa jeglek. Langsung cek di bagian ini, otomatis magnet tengahnya ini. Kemungkinan bisa sudah waktunya ganti atau bagaimana, bisa langsung dicek. Nah, bisa langsung diganti bagian ini. Pas. Nah ini ya, ini sepertinya masih bawaan juga teman-teman ya, speknya langsung diganti saja. Ini teman-teman ya, untuk penggantinya tinggal dimasukkan dari bawah, dari sini ya mesinnya, dari atas ya kalau dibalik. Ini dimasukkan ke lubang ini ya, bagian yang tengah. Nah, setelah itu dikunci, diluruskan biar mengunci tidak lepas. Kemudian ketika kakinya dimasukkan, oke, ini kemudian ditekuk keluar ya, sama semua ditekuk keluar. Nah, dipastikan dicoba kalau seperti ini lancar ya. Langsung dicek di bagian elemen penghangatnya, diganjal seperti ini, kemudian dicolokkan ke listrik. Oke, tunggu kurang lebih 5 menitan ya, 3 menit sudah cukup, nanti akan terasa panasnya. Oke, ini kita coba. Alhamdulillah ya, untuk elemen penghangat normal. Jadi perlu diingat, ketika punya Magicom yang mati total, cek dulu untuk kabel colokan. Ketika kabel colokan sudah aman, sudah dibereskan, kemudian cek di bagian thermofuse ya. Di sini ya pasti ada thermofuse atau sekring. Kalau sekringnya putus, langsung diganti. Kalau diganti ya, jadi tidak cukup hanya menggantinya saja. Setelah thermofuse diganti, kemudian dicari penyebab putusnya thermofuse. Karena thermofuse ini putus pasti ada penyebabnya ya. Penyebabnya adalah elemen panas yang berlebihan pada elemen penanak. Nah, lantas apa yang menyebabkan elemen penanak ini panas yang berlebihan? Yaitu ketika nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warm. Nasi ketika sudah matang tidak bisa pindah ke warm ya. Saya ulangi lagi, ketika nasi sudah matang tapi tidak bisa pindah ke warm, maka menyebabkan ini panas yang berlebihan pada elemen penanak ya. Kemudian apa yang menyebabkan ya nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warm? Penyebabnya itu ada banyak sekali teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di konten-konten yang sudah lalu, bisa cek di playlist, sudah saya jelaskan. Nanti kalau saya jelaskan di sini videonya kepanjangan, bisa teman-teman cek di playlist beberapa penyebab ya, elemen atau beberapa penyebab thermofuse ini bisa putus. Kemudian untuk ini ya, untuk colokan, kenapa ini sampai bisa meleleh? Ini karena apa? Karena
bagian colokan listriknya, stop kontaknya itu kurang, wattnya kecil. Kalau untuk watt besar gunakan yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini modelnya, yang wattnya besar. Di sini ada ukurannya ya, berapa voltase, berapa ampere. Di sini kan sudah ada keterangannya. Jangan pakai yang datar itu ya, yang datar itu kurang besar, kurang bagus, kurang kuat, sehingga ini bisa meleleh. Karena apa? Karena tidak bisa rapat ya, agak renggang. Ketika ini tidak begitu nempel dengan rapat, maka ketika ada jarak ya, maka akan menimbulkan percikan, dan percikan itu akan menyebabkan ini panas, kemudian bisa meleleh seperti ini ya. Mungkin cukup sekian dari channel Pemula Berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.